Setelah Walpurgis telah berakhir, Leon gak langsung balik ke negaranya sendiri, melainkan memilih jalan memutar dengan mampir ke Sarion, lebih tepatnya ke Elmesia. Elmesia berkata, "Ada apa denganmu hari ini, Leon Kun?" Namun dengan nada terburu-buru, Leon berkata, "Dia akan datang ke negaraku. Jadi kita langsung ngobrol saja ke intinya." Leon dan Elmesia mempunyai hubungan yang sangat dekat, bahkan sebelum jadi Demon Lord atau jadi pahlawan terpilih. Tapi tidak semua orang mengetahui hal itu. Pertemuan kedua orang itu saat Leon mencari Chloe, dan tanpa sengaja ketika sampai di Sarion, Leon bertemu dengan ibu dari Elmesia yang bernama Sylvia. Sylvia adalah seorang High Elf dan terkenal sebagai peneliti jenius yang mengajukan teori dasar ilmu sihir. Identitas asli lainnya dari Sylvia adalah High Elf, ciptaan Twilight Valentine, leluhur ilahi raja para vampir. Sylvia menjadi master dari Leon dan mengajari Leon ilmu pedang dan sihir. Oleh sebab itu, Elmesia dan Leon bisa akrab sampai segitunya cuy. Di situ Leon bercerita kepada Elmesia tentang apa yang Leon ketahui. Leon mengatakan jika saat Veldora dan Velgrin berhasil dikendalikan oleh musuh, Rimuru berhasil mengalahkan mereka berdua dan membebaskannya dari kendali atau dominasi musuh. Sontak Elmesia berkata, "Nani?" Elmesia kaget mendengar fakta itu dari Leon. Elmesia taunya kemenangan Tempest saat perang karena mereka memiliki banyak iblis primordial. Elmesia tidak menyangka jika Rimuru bisa mengalahkan dua naga sejati sekaligus. Leon juga mengatakan jika saat Walpurgis, Rimuru tidak bisa jujur apa yang telah dia lakukan sehingga bisa menyelamatkan Velgrin dan Veldora dari dominasi. Sementara Elmesia hanya berkata, jika kejadiannya seperti itu, maka masuk akal juga jika Rimuru kesulitan menjelaskannya. Elmesia merasa yakin jika Rimuru yang sekarang telah tumbuh menjadi monster yang sangat mengerikan dengan kekuatan melebihi ibunya Elmesia. Tapi Elmesia tanya lagi ke Leon, "Leon Kun, kau tidak mencoba menipuku kan?" Leon menjawab, "Aku tidak punya alasan untuk berbohong padamu karena aku mendengarkannya secara langsung saat Walpurgis. Namun aku tidak bisa menjamin jika semua ini benar karena Rimuru tidak bisa terus terang saat ditanya di Walpurgis." Elmesia tahu jika Rimuru telah menang dalam perang, tapi Elmesia ingin tahu lebih detailnya. Menurut Elmesia, semua ini gak masuk akal. Jadi dia berniat ingin bertemu dengan Rimuru secepatnya. Elmesia berniat untuk bertemu Rimuru dan mau dengar ceritanya langsung dari Rimuru. Di situ Leon langsung pengen ngomong ke intinya. Jika Leon ingin bertemu masternya, yaitu ibunya Elmesia. Leon berniat membicarakan masalahnya, yaitu selama Leon memiliki skill seri malaikatnya, maka Leon tidak akan bisa lepas dari kendali Michael. Dan Leon ingin tahu solusinya dari Sylvia, yaitu masternya Leon, sebelum musuh mengetahui jika Leon memiliki skill seri malaikat. Untuk tujuan itu, pengetahuan Elmesia masih belum cukup untuk menangani hal ini. Namun Sylvia adalah orang yang berjiwa bebas. Sylvia juga kekuatan terbesar Sarion. Tidak ada seorang pun yang dapat menemukannya saat dia sedang bersembunyi. Sementara Elmesia hanya bisa menghela nafas saat Leon menanyakan tentang Sylvia, ibunya Elmesia. Elmesia berkata, "Aku akan melakukan sebisaku, tapi dalam kasus ini, kau harus menunggu sekitar 6 bulan lamanya." Leon gak masalah tentang hal itu. Leon berdiri dari tempat duduknya dan meninggalkan Elmesia. Setelah Leon pergi, Elmesia ingin menepati janjinya pada Leon. Elmesia memanggil penjaga kerajaan dan melakukan panggilan darurat kepada ibunya. Suara dalam hati Elmesia berkata, dia pasti membenciku. Elmesia nggak peduli jika nantinya dimarahi ibunya karena telah mengganggu waktu luangnya. Tapi Elmesia tidak punya pilihan lain karena ini pertama kalinya Elmesia mengalami keadaan darurat pada dunia isekai kintil seperti ini. 5 bulan telah berlalu sejak Walpurgis diadakan. Belum ada tanda-tanda Michael mulai bergerak. Meskipun hati Rimuru khawatir karena tidak bisa melacak Filway, tapi Rimuru masih bisa menggunakan waktunya untuk memperkuat pertahanan negaranya. Sejak hari itu juga, Rimuru telah berkomunikasi dengan Dino melalui kutukan yang udah ditempel Zekion pada tubuh Dino. Rimuru mengawali pembicaraan dengan Dino dengan mengucapkan, "Hei Dino, apa kabar?" Ketika Rimuru mencoba berbicara kepadanya, reaksi Dino seperti orang yang panik, kayak ditagih utang gitu. Dino kaget karena mendengar suara Rimuru secara tiba-tiba dalam pikirannya. Dino di situ mengatakan jika dirinya sekarang lagi sibuk. Ya biasalah, orang takut ya gitu, sukanya alasan. Kalau kalian pengen bukti, tagih aja temen lo yang lagi hutang uang. Di sini Rimuru mencoba untuk sedikit berwibawa dengan mengatakan, "Dino Kun, ku dengar kau memilih untuk bermusuhan denganku kan?" Dino menjawab secara ambigu dengan mengatakan jika dia memang memilih memusuhi Tempest, tapi ini semua bukan keinginan Dino. Dari situ Rimuru yakin jika Dino emang sedang dikendalikan Michael. Rimuru mengatakan jika tindakan seperti ini tidak akan dimaafkan Rimuru. Tapi untuk kali ini saja Rimuru akan memaafkan Dino dengan syarat Dino meminta maaf kepada Rimuru. Dino pun menuruti permintaan Rimuru dengan meminta maaf padanya.
Di situ, Rimuru menjelaskan kepada Dino jika diri Dino sedang dikendalikan Michael. Dino sendiri kaget mendengar ucapan Rimuru. Dino mengatakan, Rimuru, aku akan mencoba melakukan hal-hal yang bertentangan dengan dominasi Michael pada diriku. Namun Rimuru mengatakan, oi, jangan bertindak berlebihan lah. Kami Octagram akan perang habis-habisan dengan Michael. Jadi kau Dino, jangan melakukan hal-hal yang aneh yang dapat membahayakan dirimu sendiri. Di sini Rimuru nggak percaya gitu aja dengan perkataan Dino, karena Rimuru nggak yakin lebih besar paksaan Daegion atau dominasi Michael dalam diri Dino. Tapi di situ Dino bahagia karena Rimuru menyuruhnya tidak melakukan apa-apa. Yang otomatis Dino bisa rebahan sambil nonton live streaming Winda Basudara. Obrolan masih berlanjut. Dino mengatakan jika dirinya nggak mau mengkhianati Michael, tapi dia nggak peduli untuk membocorkan informasi tentang Michael. Dino mengatakan jika saat ini Michael lagi bubuk cantik karena telah mendapatkan kekuatan Vel'Zad dan Vel'Green. Menurut Dino, itu adalah efek samping karena telah memperoleh 2 kekuatan True Dragon. Lantas Rimuru tanya, gimana keadaan Vel'Zad saat ini? Dino menjawab, jika Vel'Zad baik-baik saja dan sedang memulihkan diri, mungkin akan kembali normal untuk beberapa hari ke depan. Sebelum mengakhiri percakapan, Dino meminta Rimuru untuk mengatakan permintaan maafnya kepada Ramirez. Namun, Rimuru menolak dengan mengatakan, kau bisa minta maaf padanya sendiri nanti. Ramirez terlihat marah dan dia akan menggunakan 48 gerakan khususnya kepada Dino jika bertemu. Di situ, Dino tertawa dengan mengatakan, pantatmu 48. Si cebol Ramirez cuma bisa dropkick anjing. Setelah itu, Rimuru menghubungi semua Demon Lord jika Dino sekarang telah menjadi seorang informan bagi Octagram. Dengan begitu, Rimuru berharap ketegangan di antara Demon Lord sedikit mereda. Sejak saat itu, Rimuru meminta Dino untuk terus menghubunginya setiap pagi untuk mengetahui apakah Michael udah bangun atau belum. Ciel mengatakan tampaknya si Michael ini cuma bisa mengendalikan atau memanipulasi orang yang didominasinya. Tapi Michael tidak mungkin bisa membaca pikiran semua bidak yang dia kendalikan. Selama 5 bulan setelah Walpurgis, Michael belum bergerak. Hal itu dimanfaatkan Rimuru. Rimuru sudah menjalin kerjasama dengan para Demon Lord dan mereka juga selalu diskusi untuk menghadapi masa depan. Karena banyak Demon Lord yang egois dan tidak ada inisiatif, jadi semuanya diatur Rimuru. Dan hal itu bisa dibuktikan sendiri mulai dari nama Octagram. Siapa yang ngasih nama Octagram kalau bukan Rimuru? Dan yang membagi kekuatan, siapa lagi yang gak berkorban kalau nggak Rimuru? Bahkan solusi saja mereka nggak mau mikir anjing. Rimuru mengawali membangun lingkaran sihir transfer di setiap wilayah masing-masing Demon Lord dengan tujuan supaya para Demon Lord bisa dengan mudah cepat datang menggunakan teleport tersebut. Tepat setelah Walpurgis saat itu, Rimuru meminta Mizari untuk membawanya ke masing-masing negara Demon Lord. Rimuru mencatat lokasi itu sehingga Rimuru bisa teleport ke sana. Semua negara Demon Lord, titik koordinatnya telah diketahui Rimuru dan sekaligus Rimuru pernah mengunjunginya. Jadi yang tersisa adalah Eldorado, negara Leon, dan Damargania milik Dracrul. Saat itu Rimuru mendengar pembicaraan antara Dracrul dan Milim yang tidak dapat menggunakan skill teleportasi. Tak perlu dikatakan lagi, Ramirez juga nggak bisa teleportasi. Milim itu orangnya kayak gerak berdasarkan naluri saja cuy. Jadi dia nggak pandai dalam hal-hal teleportasi seperti itu. Menurutnya itu hal yang merepotkan. Sementara Dracrul hanya Demon Lord yang hanya bisa mengandalkan otot. Jadi untuk masalah teleport, dia nggak bisa sama sekali. Sedangkan untuk Ramirez, kalian tahu sendirilah Ramirez orangnya kayak gimana. Jadi nggak kaget jika nggak bisa teleport. Pembangunan lingkaran sihir adalah permintaan Gi. Rimuru mau melakukan itu karena menurutnya itu berguna di masa depan. Untuk Ruminas dan Leon, mereka berdua tidak berkomentar apa-apa tentang lingkaran sihir ini, yang berarti mereka setuju dengan pemasangan lingkaran sihir di negara mereka berdua. Yang pertama, Rimuru memasang lingkaran sihir di negaranya sendiri. Untuk jaga-jaga, Rimuru memasangnya di ruang isolasi labirin. Dengan begitu akan aman meskipun digunakan musuh. Yang kedua, Rimuru memasang di wilayahnya Dracrul, yaitu Damargania. Rimuru pergi ke tempat itu ditemani Ultima. Dahulu kala, kota itu telah hancur lebur menjadi reruntuhan karena pertempuran sengit antara Gi dan Milim. Tragedi pertempuran itu masih mempengaruhi kota itu sampai saat ini. Tanah tandus, gurun yang mematikan, badai pasir yang mengamuk, merusak semua yang disentuhnya. Badai pasir ini mengisolasi Damargania dari dunia luar. Ciel menjelaskan ke Rimuru jika pada saat pertarungan Gi dan Milim, kehancuran dahsyat terjadi dan energi itu secara paksa dikeluarkan ke dimensi lain untuk meminimalkan kerusakan. Namun energi itu tidak menghilang, tapi sebaliknya, yaitu terus bocor dari pecahan dimensionalnya. Bagaimanapun, tempat berbahaya seperti itu adalah wilayah Dracrul. Di situ juga ada menara besar menembus langit yang disebut Holy Void. Dan di sekitar Holy Void adalah wilayah yang paling aman dari badai pasir. Lingkaran sihir pun mulai dipasang di wilayah Dracrul. Lingkaran sihir itu terbuat dari baja magis murni, diukir dengan formula sihir yang diciptakan oleh Ciel.
Pekerjaan itu dilakukan oleh para bawahan Ultima. Ultima berkata kepada para bawahannya, "Ini perintah Rimuru sama. Jangan mempermalukanku dan pastikan kalian menyelesaikannya." Pekerjaan itu dilakukan oleh para bawahan Ultima. Di situ tiba-tiba Dracul khawatir dengan mengatakan, "Rimuru, apa kau yakin ini semua aman?" Rimuru dengan spontan menjawab, "Tenang aja cuy, ada Veyron dan Ultima. Kita juga bisa memanggil Jonda jika diperlukan. Ini semua sudah teruji, jadi nggak usah khawatir untuk menyerahkan masalah pembangunan ini pada mereka." Dracul mencoba mengatakan jika dia khawatir jika sewaktu-waktu para iblis mengamuk. Namun Rimuru pura-pura tuli nggak denger dan pergi meninggalkan Dracul gitu aja.